Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Ronsdi Wijaya. Dan hari ini saya ingin sharing materi pelengkap di mata kuliah perilaku konsumen ya. Jadi di sini ada self concept dan lifestyle. Ya, sebelum teman-teman eh, mendengarkan materi saya lebih lengkap, saya sarankan untuk menonton video ini dulu nih. Ada campaign dari Dove Real Beauty Sketch. Jadi di sini campaign ini menyasar apa? Campaign ini menyasar eh, para wanita untuk mengekspresikan makna dirinya. Jadi konsep dirinya. Teman-teman nonton ini aja untuk lihat dan kalau di sini kita bisa lihat kenapa sih Dove susah-susah gitu ya untuk eh, menjelaskan konsep dirimu itu apa, menyadarkan gitu ya. Karena konsep diri kita itu akan sangat berhubungan dengan brand yang akan kita beli. Oke, ini. Jadi konsep diri atau self concept itu adalah apa yang kita pikirkan atau kita rasakan tentang diri kita sendiri. Dan konsep diri ini ada versi aktual dan ideal. Jadi gampangnya gini nih, saat teman-teman nih, kalian lagi pengen beli hoodie warna hitam dari brand Pull and Bear gitu ya, Pull and Bear. Nah, saat dalam kondisi teman-teman belum beli, kondisi sekarang, itu kondisi aktualnya sekarang, kalian belum punya. Dan kondisi ideal itu adalah kondisi nanti yang kalian bayangkan saat kalian sudah punya hoodie itu, kemudian dipakai dan tampak jadi anak mall banget. Nah, terus ada juga konsep diri ini dibagi, ada konsep diri yang sosial, ini yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak, atau konsep diri yang senang serawung gitu ya. Ini biasanya muncul dari eh, konsumen yang berasal dari daerah Asia. Dan kemudian ada konsep diri yang menekankan pada kepentingan pribadi. Nah, ini biasanya muncul di konsumen yang berasal dari Amerika dan Eropa. Tapi teman-teman, bukan berarti orang-orang Asia sosial semua, enggak ya. Jadi dalam diri kita itu ada komposisinya antara konsep diri sosial dan pribadi. Jadi kita punya punya kecenderungan aja. Saat kita punya kecenderungan yang sosial, itu kita sebetulnya punya konsep diri pribadi. Jadi kalau teman-teman merasakan ada di waktu-waktu teman-teman jadi selfish banget, atau teman-teman jadi punya ambisi yang tinggi, misalnya saat teman-teman pengen kuliah di ilmu komunikasi UMY gitu ya. Sementara orang tua kalian menyarankan untuk kuliah di kedokteran UGM. Tapi selfish diri kita, apa namanya, ambisi diri kita, itu kita berjuang agar kita bisa kuliah di ilmu komunikasi UMY. Nah, itu tetap dalam diri seseorang itu ada konsep diri yang sosial dan juga pribadi. Dan dominasi konsep diri sosial atau pribadi ini nanti akan menentukan brand yang kalian beli. Biasanya brand-brand yang memiliki pesan sosial, kayak misalnya pesan sosial itu maksudnya pesan brand ini dipakai untuk rame-rame gitu ya. Kayak misalnya sama-sama rokok, Sampurna Hijau gitu. Itu kan asiknya rame-rame, gotong royong, nggak ada lo nggak rame. Pesan-pesannya itu bertema pesan-pesan sosial, kebersamaan. Ini biasanya disukai oleh konsumen yang punya self concept yang sosial. Tapi kalau eh, sama-sama rokok juga, terus dia itu tuh pesannya lebih ke Wismilak gitu ya. Wismilak ini kan rokok juga yang dia itu tuh menyampaikan pesan kesuksesan sebagai seseorang pribadi personal. Nah, ini nanti dia akan pas dengan konsumen-konsumen yang punya konsep diri mengedepankan pribadi atau yang egonya lagi tinggi. Nah, kita sekarang melihat di konsep diri yang didominasi
oleh sosial. Jadi konsep diri yang mengedepankan atau mengutamakan kepentingan sosial gitu ya. Di sini hal-hal yang diprioritaskan dalam hidupnya adalah hubungan keluarga, budaya, profesional, dan juga sosial. Hubungan keluarga di sini jadinya dalam membeli produk, dia akan mengedepankan kepentingan keluarga. Jadi kayak misalnya saat mau beli eh, pizza gitu ya, dibawa pulang ke rumah, dia akan berpikir di rumah ini nanti ada adik, ada bapak, ada ibu. Makanya ukurannya ukuran large kah, jangan ukuran personal. Terus budaya, budaya di sini misalnya nih eh, budaya kalau budaya untuk menutup aurat misalnya. Jadi teman-teman saat keluar rumah buat yang putri gitu ya, kalian akan berusaha mungkin pakai baju lengan panjang. Walaupun kalian misalnya belum atau masih belajar pakai jilbab, walaupun nggak pakai jilbab, tetap pakai celana panjang, baju lengan panjang. Terus profesional, ini sebetulnya kenapa justru berkembang di eh, orang-orang yang punya self concept sosial adalah karena dia tidak ingin mengecewakan orang lain. Makanya dia berusaha untuk memberikan yang terbaik saat bantu orang profesional. Yang terakhir ada sosial ya karena dia mengorient, memiliki orientasi sosial yang lebih tinggi dalam konsep dirinya. Nah, kemudian dampaknya dari karakter dirinya yang berikutnya dia berorientasi pada hubungan. Ya tadi ya, mau beli produk, beli barang yang dibawa ke rumah, dia akan mempertimbangkan untuk menjaga hubungan baik dengan adik, kakak. Makanya kalau mau beli pizza yang ukurannya large, nggak ukuran personal. Kemudian patuh. Patuh ini dampak dari budaya. Karena kita menjunjung tinggi tadi ya budaya Islami, maka kita patuh untuk menutup aurat saat kemanapun. Terus kemudian sosietris. Sosietris ini lebih berorientasi pada kepentingan sosial. Terus kemudian holistik dan terhubung. Sebetulnya ini holistik itu kan menyeluruh dan terhubung. Ini maksudnya saat kita, misalnya teman-teman nih, tinggal atau kalian kuliah di UMY, maka teman-teman ingin menjadi keluarga besar UMY. Makanya kalian ingin selalu terhubung dengan kampus ini gitu ya, dengan kampus UMY. Jadi kalau misalnya di UMY ada aplikasi My Class untuk belajar. Nah ini teman-teman ingin eh, terus terhubung dengan kampus, nggak pengen ketinggalan tugas, nggak pengen ketinggalan materi kuliah, makanya kalian menginstal apa namanya menginstal My Class gitu ya. Karena tadi kalian ingin menjadi bagian menyeluruh dari UMY dan kalian ingin terhubung juga. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang pribadi. Di sini konsep dirinya lebih mengutamakan diri sendiri. Yang pertama, dari mulai keinginan, karakteristik, pencapaian, dan tujuannya semuanya berorientasi pada personal. Jadi karakter dirinya ya aku banget orang mau suka nggak terserah, nggak suka juga terserah gitu ya. Terus pencapaiannya itu tuh lebih mengedepankan ambisi diri sendiri serta tujuannya juga sama menyenangkan diri sendiri. Nah, kemudian karakter yang muncul adalah individualis. Dia lebih senang kerja sendiri dibandingkan kerja berkelompok dalam mengerjakan tugas, dalam berjuang untuk cari cuan, egosentris. Di sini kepentingan diri sendirinya harus dimunculkan duluan. Tiga dan empat ini hampir sama, ada otonom sama mandiri. Konsekuensi dari kerja sendiri adalah dia harus bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Makanya di sini kita lihat, kan ini berkembang di daerah Amerika ya, Amerika atau di Eropa gitu ya. Di sana tuh saat anak-anak sudah berusia 17 tahun, mereka merasa, oke, ini saatnya aku mewujudkan impianku sendiri. Makanya sederhananya mereka biasanya udah mulai set job gitu ya, kerja di kafe sebagai pencuci piring untuk dapat duit untuk membeli barang yang mereka suka. Yang tadi karena di sini eh, mengedepankan ego tuh nggak apa-apa. Dan tadi teman-teman, di sini
secara konsep diri, ini bukan berarti yang kita di Asia total sosial ya. Kita juga punya sisi-sisi yang egois juga, ya nggak apa-apa. Tinggal mana yang sedang mendominasi diri kita. Nah, kemudian konsep diri ini diwujudkan dengan membeli brand. Karena me is what I wear. Saya, konsep diri yang saya sekarang adalah diwujudkan dari apa yang saya gunakan. Jadi misalnya nih, teman-teman konsep dirinya adalah go green gitu ya. Teman-teman ini suka banget sama isu ramah lingkungan. Saat ke kampus, kalian milih pakai sepeda. Saat teman-teman mau dari kampus sampai ke 1912 gitu ya, itu teman-teman milih beli tumbler, pakai tumbler untuk kemasan kalau mau beli kopi di sana. Terus kalau teman-teman mau beli makan, dibawa pulang gitu ya, kalian milih bawa kotak kotak lunchbox gitu ya untuk tempat makannya. Jadi di sini teman-teman secara brand yang kalian pakai itu memunculkan karakteristik self concept kalian sebagai orang yang go green. Kemudian semakin lama kita apa ya mengimani atau menikmati konsep diri kita, maka apa ya keinginan kita untuk mencari informasi seputar produk-produknya go green kayak gitu, go green semakin banyak. Nah, ini istilahnya adalah high involvement. Keterlibatan teman-teman dalam mencari informasi tentang go green semakin tinggi. Dan dari sini nanti akhirnya semakin tahu nih, oh ternyata untuk gaya hidup go green itu baju itu lebih baik nge-thrift nih untuk mengurangi sampah. Nah, jadi brand-brand yang kalian beli thriftingan. Nah, kemudian saat semakin banyak barang yang kalian beli, ini kemudian istilahnya jadi extended self. Jadi konsep diri kalian itu dibangun dari brand. Nah, saat brand ini menyatu sama konsep diri kalian, itu namanya extended brand. Jadi misalnya saya tadi ya, saya suka go green, maka kemana-mana saya akan bawa tumbler, saya akan bawa lunchbox, terus baju yang saya pakai semuanya dari thriftingan semua. Nah, saat saya dalam satu hari nggak bawa tumbler, kemudian saya mau ke coffee shop dan kemudian saya terpaksa pakai gelas plastik, itu saya merasa itu bukan diri saya sebagai orang go green. Nah, ini namanya extended self. Self tambah brand. Dan extended self ini pun biasanya terjadi yang drastis gitu ya saat teman-teman pindah ke fase berikutnya. Saat kalian single, kemudian menikah, terus kemudian banyak produk-produk yang kemudian kalian beli berorientasi pada keluarga. Misalnya teman-teman yang dulunya ngekos, sekarang kalian beli rumah gitu ya. Rumah ini jadi extended self-nya kalian nih. Terus eh dulu kemana-mana pakai motor cukup, jadi berdua setelah punya anak dua, motor nggak cukup lagi. Terus teman-teman mulai beli mobil yang seven seat, yang kapasitasnya 7 penumpang, biar anak-anak juga nyaman untuk pergi kemana-mana. Nah ini extended self-nya. Nah kemudian semakin lama teman-teman menggunakan produk, misalnya tadi ya kalian dari dengan tema Go Green tadi, dari zaman single sampai udah punya anak, tumblernya adalah Tupperware. Semakin lama kalian make dan biasanya kalian akan semakin menghargai brand Tupperware, ini adalah efek endowment efek, yaitu efek semakin lama kita menggunakan produk, kita memiliki rasa memiliki, dan akhirnya saat kalian bikin testimoni tentang produk tersebut, teman-teman jadi tahu banget tentang Tupperware gitu ya, karena pengalaman kalian pakai produk itu panjang banget. Nah, kemudian saat kita merealisasikan konsep diri dalam membeli brand, ini adalah konsep gaya hidup. Jadi gaya hidup itu tuh way of life, bagaimana kita cara kita menjalani hidup. Nah, tadi ya, konsep diri saya adalah go green, maka gaya hidup saya go green. Cara hidup saya ya tadi, saya akan bawa tumbler kemana-mana, ke kafe, saya nggak ke kafe untuk take away gitu ya, saya nggak pakai kemasan kafe, tapi saya pakai tumbler yang saya pakai.
Terus saat beli makan tuh dibawa pulang saya pakai lunchbox. Kemana-mana saya naik sepeda, bajunya saya pakai thriftingan semua. Nah ini eh way of life ini akan diperkuat oleh pengalaman masa lalu. Ya tadi ya, karena saya sudah sudah pakai gaya hidup go green udah lama dan menggunakan Tupperware ini efektif, bahannya awet, tidak merusak rasa makanan. Nah ini akan mempengaruhi way of life saya. Situasi saat ini, situasi saat ini eh ya saat Jogja sedang hujan gitu ya. Terus saat saya ke kafe yang biasanya beli es kopi, walaupun sama-sama pakai tumbler, saya milih beli kopi panas. Terus kemudian karakteristik bawaan, ini tadi karakter diri tadi. Saat saya pakai konsep diri go green, maka saat saya beli kopi di coffee shop untuk saya take away, saya akan pakai tumbler. Nah, eh, sekarang kita lihat aktivitas yang dilakukan oleh orang ternyata dipengaruhi oleh konsep dirinya. Nah, sekarang yang bawah dulu ya. Untuk orang-orang yang memiliki konsep diri yang berorientasi pada pribadi, maka dia itu tuh suka sama aktivitas petualangan dan having fun atau kegembiraan. Dan aktivitas ini tuh biasanya didapatkan dari traveling, berolahraga, dan juga entertainment. Nah, berikutnya, untuk orang-orang yang lagi didominasi oleh konsep diri yang sosial, maka aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas hiburan di rumah atau rumah tangga. Contohnya, kalian lebih senang masak-masak di rumah atau aktivitas sosial gitu ya. Teman-teman lebih senang beraktivitas sosial di keluarga. Jadi misalnya bantuin adik bikin PR atau bantuin ibu masak di dapur atau bantuin bapak eh, apa namanya benerin genteng misalnya. Dan kalian saat lagi dominasi oleh konsep diri yang berorientasi pada sosial gitu ya, teman-teman di sini aktivitasnya lebih nyaman saat kalian di aktivitas sosial masyarakat, ajar TPA misalnya, aktif di Karang Taruna, jadi panitia KPPS, atau jadi panitia 17-an. Oke, ini adalah materi tentang konsep diri yang tadi ya udah saya jelaskan dari mulai konsep diri berkembang dari beli produk jadi extended self, saat self konsep diri tambah brand, kemudian saat pakai barangnya tambah lama, maka akan muncul endowment effect atau efek memiliki barang. Jadi efeknya dia bisa ngasih testimoni yang bagus. Dan yang keempat itu ada konsep gaya hidup. Saat teman-teman mulai rutin membeli produk yang sesuai sama konsep diri, itu jadi way of life. Dan ini akan mempengaruhi aktivitas teman-teman. Oke, sekian materi dari saya. Oh ya, sebelum teman-teman menutup materi ini, saya sarankan untuk nonton video klipnya Emonetnya Mamang Cashbor. Kita lihat nanti teman-teman di sini bagaimana konsep diri mempengaruhi produk yang akan kalian beli. Ya, terima kasih ya udah menyimak video kali ini. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.